Hai guys, it's me Nur and welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau cerita soal gimana sih cara aku bagi waktu sebagai mahasiswa yang juga ikut organisasi dan juga part-time pastinya. Dan ini bukan hanya soal tips-tips aja, tapi di sini aku lebih ke arah mau cerita juga suka dukanya. Sampai akhirnya aku tuh sempat diopname di rumah sakit untuk pertama kali dalam hidupku. Penasaran? Yuk kita mulai. Kalau aku ingat-ingat lagi, dulu tuh waktu aku masuk kuliah, aku sebenarnya tuh nggak nyangka guys, kalau aku tuh bakal sesibuk ini. Karena ya sebenarnya niatku di awal adalah aku pengen fokus aja sama kuliahku. Karena aku udah merasa bahwa aku udah cukup sibuk kan di sekolah-sekolah gitu. Jadi aku merasa bahwa oke kita istirahat aja deh di perkuliahan, kita fokus aja deh sama kuliah gitu. Awalnya aku pengen kupu-kupu guys, kuliah pulang aja. Tapi lama-kelamaan rasa ambisku itu terus-terusan menggebu-gebu. Rasa pengen ikut berbagai kegiatan, pengen nambah pengalaman, skill, itu tuh terus ada gitu. Sehingga ikutlah aku di organisasi di dalam kampus. Aku juga ikut berbagai kepanitiaan-kepanitiaan di kegiatan-kegiatan di kampus, sampai akhirnya aku juga berani untuk keluar dari zona nyaman, yaitu kerja sambilan juga. Motivasinya sederhana aja sih guys, karena ya aku nggak mau gabut. Artinya adalah aku nggak mau cuman dapat teori di kelas aja. Aku pengen terjun langsung ke dunia nyata. Pengen ketemu banyak orang, pengen belajar skill baru, dan juga ya nambah uang saku juga pastinya. Tapi di balik niat baikku itu, aku nggak nyangka kalau manajemen waktu bakal jadi PR terberat ataupun terbesar dalam hidupku. Bayangin aja deh guys, dari pagi kita kuliah, siangnya kita ikut organisasi, malamnya kita kerja ataupun ikut rapat. Terus pulang ya pastinya udah tepar kan. Dan di balik itu semua juga masih ada tugas kuliah yang menanti, yang mau dikerjain juga pastinya. Ya awalnya aku pikir kayak ya udahlah, gampang itu mah aku pasti bakalan bisa ngatur semuanya. Nyatanya, seiring waktu berjalan, aku melaksanakan semuanya, ternyata nggak semudah itu. Ternyata tubuh dan pikiranku juga punya batas. Tapi dari semua kesibukan ini tentu ada banyak banget hal positif yang aku dapatkan. Aku ketemu sama orang-orang hebat yang bikin aku termotivasi, aku belajar disiplin, aku belajar bagaimana caranya untuk bisa berkomunikasi dengan baik, bernegosiasi, manajemen konflik, serta belajar bertanggung jawab atas keputusan yang sudah aku ambil. Aku juga bener-bener udah mulai memahami sebegitunya ya terkait dengan waktu. Itu bener-bener emas gitu loh. Sepenting itu. Dari kerja sambilan, aku belajar etika profesional dan gimana aku bisa menghadapi orang dengan berbagai karakter yang berbeda. Dari organisasi, aku juga belajar kerja tim, manajemen konflik, dan gimana memimpin dengan penuh rasa bertanggung jawab. Dan dari kuliah pastinya, ya jelas aku mendapatkan ilmu yang bisa menjadi pondasi aku buat di masa depan. Dan ya kalau dipikir-pikir, semua kesibukan ini bikin aku bertumbuh jauh lebih cepat dari apa yang aku bayangin. Tapi guys, nggak semua cerita ini tuh berjalan manis. Ada juga pahitnya. Saking sibuknya, aku jadi sering lupa makan. Kadang pagi cuma minum kopi, apalagi kan waktu itu aku barista kan. Jadi ya isi perutku tuh kadang seharian full kopi guys. Jangan dicontoh ya. Siangnya juga kadang aku nggak makan. Ya malamnya baru sadar kalau aku tuh belum makan sama sekali. Iya kalau aku berinisiatif buat cari makan gitu kan. Apalagi kalau di kos, udah malas banget buat keluar untuk cari makan. Tapi kalau datang mager dan udah capek banget juga dengan segala rutinitas aku di satu harian itu, ya ya udah ketiduran dan nggak makan di hari itu. Dan ini tuh kadang apa ya, berulang-ulang gitu loh guys. Tidur. Tidur juga aku kadang tembus pagi diakibatkan banyak banget deadline yang harus aku selesaikan di hari itu sehingga tidur pun serasa
aku rasa waktu itu ya, buang-buang waktu gitu loh yang kayak, "Aduh jangan tidur dulu deh, harus selesai tuh tugasnya hari ini juga." Pun aku tidur, ketika aku pikir-pikir lagi, ternyata aku tuh pernah tidur sekitar 1 jam, 2 jam, 3 jam doang. Dan ya, ini semua adalah hal yang buruk dan gak baik banget buat kesehatan kita, guys. Yang dulunya mungkin aku berpikir bahwa, ya udahlah aku masih muda, masih kuat juga kok. Toh aku nggak merasakan apa-kenapa, toh aku masih sehat-sehat aja. Ternyata, no guys. Tubuh itu punya limit. Dia juga punya batasan. Sampai di suatu ketika, aku ada kegiatan besar banget, ini terbilang kegiatan besar di organisasiku, yang membuat aku harus nginap di suatu tempat dalam kurun waktu 3 hari 2 malam kalau nggak salah waktu itu, dan padat banget, aku sampai nggak tidur di kegiatan itu. Dan ya, kalian tahu lah ya kegiatan yang besar tuh kayak gimana, apalagi aku punya tanggung jawab yang besar juga, peran yang lumayan signifikan juga di kegiatan waktu itu, sehingga ya bener-bener sehektik itu dan se-stres itu, guys. Dan ya awalnya baik-baik aja kan, kayak ya udahlah capek, ya palingan tepar doang gitu kan, aku pikirnya kayak gitu. Tapi kok pas aku udah balik ke kos, kok badan aku lemes banget gitu kan, aku bawa tidur lah. Nah, di subuh harinya nih, aku masih ingat banget di jam 3 waktu itu aku kebangun, terus pas aku bangun dari tempat tidur, awalnya kan pengen buang air kecil kan, kok oleng gitu, kayak ini kos nih udah kayak serasa berputar gitu loh, guys. Aku juga udah nggak stabil pas jalan mau ke WC-nya, badan aku tiba-tiba panas banget juga, dan di jam-jam subuh waktu itu aku masih ingat juga, aku kena demam tinggi banget. Badan aku panas banget, dan kan aku ngekos sendirian kan. Jadi aku nggak punya tempat untuk kayak ngomong, kayak aku mau ngomong sama siapa gitu kan kalau aku lagi nggak baik-baik nih. Jadi aku diam aja kan, aku ya udahlah bawa tidur aja mungkin besok udah sembuh, udah baikan. Sampai di pagi hari aku haus banget, tapi untuk bangun aja tuh nggak bisa, guys. Untuk jangankan bangun ya, melek deh. Melek aja tuh susah banget, kayak ini mata pengen kepejam aja gitu, saking lemes tuh, saking udah nggak bisanya. Dan yang aku bisa lakuin pada saat itu cuma tidur sambil nangis. Akhirnya aku memaksakan diri buat, "Ah, nggak bisa nih, aku takut kenapa-kenapa nih kalau aku biarin," gitu kan. Jadinya aku maksain banget sekuat tenaga sambil aku ngesot. Aku inget banget waktu itu aku ngesot. Aku bangun di tempat tidur, terus aku ngesot ke tempat aku cas HP. Terus aku teleponlah, mamaku waktu itu, cuma sekadar bilang kalau kepalaku sakit gitu kan, "Kepala Nur sakit," mungkin kecapean aja sih, sekedar pengen ngabarin aja, takut takut kenapa-kenapa juga kan kalau nggak ngomong. Setelah itu aku nggak tahu lagi, dan rasanya udah nggak sadarkan diri, bukan pingsan juga ya guys, tapi emang lagi nggak bisa aja untuk nginget semuanya di waktu itu. Mungkin aku tidur deh waktu itu, ketiduran, tiba-tiba ada ngetok-ngetok pintu kan, ternyata temenku, teman sekosku juga, teman satu kos gitu, yang ternyata dapat kabar kalau aku lagi sakit dari orang tuaku. Waktu itu juga alhamdulillahnya aku punya kekuatan sedikit untuk bangkit dan bukain pintu. Walaupun setelah aku bukain pintu, udah aku nggak ingat lagi. Kayaknya aku pingsan deh waktu itu, kayak langsung tepar aja di tempat tidur. Nah, setelah ini, aku inget dikit-dikit, tapi aku ingetnya kalau temanku ini yang temenin aku, dia yang, pakein, baby fever waktu itu, dia yang kasih aku makan juga walaupun cuman 2 sampai 3 suap aja. Pokoknya dia rawat aku lah waktu itu sampai, mamaku tuh datang ke kos. Dan singkat cerita aku dibawa pulang ke kampung, setelah itu, badan aku lemes selemes-lemesnya, bangun tidur aja tuh nggak bisa, melek aja nggak bisa, dan ya untuk pertama kalinya aku dibawa ke rumah sakit dan diopname selama 5 hari. Dan rasanya nggak enak banget, guys, karena kan aku juga alhamdulillahnya tuh sampai kemarin aku tuh nggak pernah diinfus sama sekali. Jadi ini kali pertamanya dan semoga untuk terakhir juga aku diinfus. Dan ya gitulah, guys, ternyata emang yang kita kira bahwa kita ini baik-baik aja, tubuh kita nggak kenapa-kenapa.
Kalau kita paksa, akhirnya juga bakalan tumbang kan. Dari pengalaman itu, aku belajar satu hal. Kalau kita nggak boleh memaksakan semuanya. Kita nggak harus ambil semua kesempatan yang ada kalau emang kita belum sanggup. Pelan-pelan aja guys. Kasian juga kan tubuh kita kalau kita paksain. Karena dari pengalamanku inilah aku mulai belajar untuk sayang sama diriku sendiri juga. Aku mulai lebih selektif lagi dalam kegiatan, aku pilih mana yang benar-benar memberikan nilai tambah, mana yang harus aku lepas. Aku juga mulai disiplin untuk jaga makan, tidur yang cukup, dan nyempetin waktu buat bisa me time, ya sekedar bikin diri aku seneng lah. Nah, kalau kamu juga lagi ada di fase yang kayak aku dulu, ini beberapa cara bagi waktu yang bener-bener bisa ngebantu dan aku juga udah pernah praktekin. Yang pertama, bikin prioritas harian. Ya, di sini kita belajar untuk bisa buat jadwal harian. Jadi setiap hari, di setiap malam aku nyempatin waktu buat ngelis apa aja yang bakalan aku lakuin di esok harinya, mulai dari pagi bangun sampai aku tidur lagi di malam hari. Yang kedua, pakai teknik 3 hal penting. Di setiap hari, pilihlah 3 hal yang paling penting yang harus diselesaikan. Selesaikan itu dulu, baru yang lain. Satu hal yang sering kali kita lupakan untuk kita sertakan di jadwal harian kita adalah waktu istirahat. Jadi penting juga untuk membuat ataupun menetapkan jadwal istirahat di jadwal kegiatan harian kita. Mungkin me time atau sekedar jalan-jalan atau bahkan istirahat full berupa tidur misalnya. Dan yang terakhir adalah jaga koneksi dengan orang terdekat. Kadang kesibukan membuat kita lupa dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kadang kita lupa bahwa ada orang-orang yang juga butuh kehadiran kita di hidup mereka. Begitupun sebaliknya, kita butuh mereka di hidup kita. Jadi, cobalah untuk menyempatkan waktu untuk mengabari orang tua misalnya, untuk jalan-jalan dengan teman-teman terdekat, atau sekedar berbicara aja, entah secara langsung ataupun melalui telepon dengan orang-orang terdekat kita. Tanyain kabarnya atau sekedar bercerita tentang hal yang kita lakukan di satu hari itu. Oke guys, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau teman-teman punya hal yang ingin dibahas di video selanjutnya atau ingin diceritain, boleh banget juga untuk tulis di kolom komentar atau DM aku di Instagram di @nerwimes. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!